Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel saya Umma Yasdin. Video kali ini saya ingin share bagaimana saya mengatur kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan juga saya punya pekerjaan, dan agar waktu saya bisa teratur dan saya bisa mengerjakan semua tugas-tugas saya setiap harinya. Tetapi walaupun tidak terpatok pada jadwal ini setiap harinya itu harus sesuai dengan jamnya, tetapi paling tidak saya punya tugas yang saya sudah tulis setiap harinya sehingga bisa mengingatkan saya kalau saya ingin mengerjakannya supaya nggak lupa. Nah, sebenarnya ini sudah berkali-kali saya lakukan dan setiap minggunya saya lakukan, tetapi baru kali ini saya upload. Yang biasanya saya upload di buku-buku kecil ya, yang mungkin teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya waktu budgeting. Nah, kali ini saya share tentang weekly planner saya atau rencana mingguan saya di buku tersendiri, dan ini saya tulis tangan sendiri. Awalnya saya tulis ya, saya gambar atau bikin garis untuk menunjukkan jam-jamnya, itu yang saya mulai dari pukul 4 subuh sampai dengan jam 11 malam gitu ya. Nah, kali ini di minggu keempat ya, di minggu terakhir gitu di bulan 4 ini, biasanya saya memang menulis yang pertama itu adalah kalendernya gitu. Kemudian di bawahnya itu adalah waktu untuk bisnis kecil saya atau pekerjaan sampingan saya. Itu saya gambarnya segi di samping ya, untuk di bawah tulisan April gitu. Kenapa saya tulis seperti ini? Ini menunjukkan bahwa saya betul-betul konsisten untuk menjalankan atau merencanakan proyek atau bisnis kecil saya atau pekerjaan sampingan saya, dengan menunjukkan bahwa di sini dalam sehari saya lakukan 4 jam kah, 6 jam kah, atau 8 jam dalam sehari. Dan highlights di sini artinya ini adalah yang saya garis besar bahwa dalam minggu ini yang dua seperti update kartu stok dan juga book fees itu harus saya selesaikan dalam waktu 1 minggu ini. Dan di sini saya tandai yang paling bawah tadi itu ada small business dan juga pekerjaan utama saya, dengan saya tandai kalau yang untuk pekerjaan sampingan itu warna pink, kemudian untuk pekerjaan utama saya itu yang warna abu-abu. Nah, di tanggal, sebenarnya ini video ini sudah lama ya saya take ya, baru sempat diedit dan diupload. Jadi weekly planner saya ini dalam 2 halaman, ini terdiri dari 7 hari ya. Jadi saya mulai dari hari Senin. Kebetulan hari Senin ini tanggal 24 gitu saya dapatnya jaga malam ya. Jadi malam kedua ini, makanya di situ ada tanda panah ke bawah itu sampai dengan jam 10 itu saya masih di kantor, sampai dengan perjalanan pulang yang sekitar jam 10 lewat itu baru saya sampai di rumah. Dan di situ saya memang sudah rencanakan setelah pulang kerja itu saya langsung laundry dan masak gitu ya. Dan jika ada di sela waktu sekitar jam 12 sampai jam 13 itu dimana kalau setelah anak saya tidur gitu saya sempat edit-edit sedikit, walaupun kadang-kadang ya kita kerjakan di sela-sela waktu, apakah sambil masak kita ngedit, tapi kalau saya nggak bisa ya, karena saya tuh orangnya nggak bisa multitasking banget gitu. Jadi saya mesti orangnya harus fokus gitu, makanya saya catat itu ya. Tapi kalau misalkan otak lagi jernih gitu ya, jadi bisa lah multitasking sedikit. Ada nggak yang sama seperti saya gitu ya, makanya. Dan ini saya ada waktu break ya, karena antar malam juga berangkat kerja lagi. Saya gunakan waktu break itu di siang hari, jadi waktu anak-anak tidur saya juga sempatkan untuk istirahat. Dan di sore hari itu rata-rata nanti saya jadwalkan dalam seminggu ini sekitar jam-jam 4 sore itu saya gunakan untuk gardening ya. Dan ini enggak selamanya, saya juga jaga malam ya. Tanggal 25 itu saya libur. Kebetulan karena kan sudah kerja ekstra di awal-awal bulan, makanya ini jadwal pas bulan puasa. Ini yang setelah lebaran ya, saya masih libur ternyata. Nanti tanggal 30 baru saya kerja lagi. Nah, jadi full selama berapa hari ya, setelah tanggal 24, tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 itu jadwalnya ya agak mirip-mirip, hanya tema
pekerjaan yang saya lakukan di rumah itu apa saja itu akan saya catat di sini gitu. Nah, jadi setiap hari itu di pagi hari sampai dengan sekitar jam-jam 8 atau jam 9 itu saya gunakan untuk ibadah, membersihkan rumah, atau mungkin olahraga yang kecil-kecil gitu ya. Di atas jam 9, jam 9-an sampai dengan jam 12 itu saya gunakan untuk waktu anak-anak. Waktu bersama anak-anak. Nah, disinilah no gadget. Jadi saya nggak pegang handphone gitu, dan saya gunakan untuk aktivitas bersama anak-anak, mau lagi main kah atau sambil masak kah, ngobrol sama anak-anak dan sebagainya. Nah, setelah jam 12 biasanya jam-jam setengah 1 setelah sholat duhur itu saya gunakan untuk bekerja lagi, apakah dengan menggambar, dan di sini saya jadwalkan untuk tanggal 25, 26, kalau tanggal 25 karena kan saya pulang kerja tuh sampai di rumah jam 9, jam 10 gitu. Itu saya gunakan memang sebelum sampai di rumah saya belanja lauk gitu tanggal 25. Jadi gunanya saya tulis emang di sini berarti nanti tanggal 24 itu saya sudah tulis daftar belanja sehingga tanggal 25 pulang kerja langsung mampir belanja. Kemudian setelah itu masak, sempatkan bekerja sedikit, dan juga nanti saya break bersamaan tidur siang dengan anak-anak. Nah, bangun itu ada rencana yang lain lagi tuh. Intinya ada waktu dengan anak-anak itu pagi dan sore hari. Nah, nanti tapi kebetulan tanggal 25 itu saya rencanakan untuk keluar dengan pasangan untuk our time gitu. Nah, setiap di atas jam 10 atau jam 11 malam itu saya gunakan untuk journaling atau typing sesuatu gitu. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya di tanggal 27 itu saya masih libur ya. Jadi ya jadwalnya seperti biasa dari jam 4, kalau memang bisa bangun jam 4, kalau enggak jam 5 gitu saya mulai self care di sini artinya saya juga lakukan ibadah, saya bisa lakukan mandi dan sebagainya, bersih-bersih gitu ya. Kemudian rencanakan untuk long walk itu paling di sekitaran rumah, walaupun nggak panjang-panjang banget jalannya, tetapi yang penting olahraga sedikit-sedikit. Kemudian bersih-bersih pagi itu, dan rencanakan nanti tanggal 27 saya mau decluttering karena ada lemari kecil itu yang barang-barangnya itu sudah berantakan dan kayaknya kebanyakan mesti pada dibuang gitu, harus dibuang karena udah nggak kepake gitu. Nah, seperti biasa jam 9 sampai dengan jam 12 itu kids time. Di sini ya saya rencanakan mereka belajar membaca lagi. Kemudian dilanjutkan lagi jam setengah 1 habis sholat duhur itu saya lanjutkan kerja di sini. Di sini saya rencanakan untuk menggambar gitu ya, dengan tema tertentu. Bisa dengan take video juga. Di situ saya gunakan karena lumayan kalau dari jam 1 kah sampai dengan jam 4 sore atau jam 3 gitu ya. Bisa saja kalau untuk tidur siang saya gunakan sekitar 1 jam gitu ya. Seperti biasa lagi, saya lanjut untuk jadwal kalau libur itu sekitar jam 4 itu gardening, apakah bersih halaman dan sebagainya. Kemudian dilanjut dengan masak untuk makan malam itu di sekitar jam 5 sore gitu. Kemudian setelah atau sambil masak gitu, itu kids time, rojaah. Kemudian saya lanjutkan kerja sambil kasih nidurin anak-anak itu. Saya ada rencana buat buku ya, tetapi ini masih buat outline-nya dulu karena ya udah lama nggak pernah buat buku lagi. Lanjut ke tanggal berikutnya itu tanggal 28 hari Jumat juga. Seperti biasa jadwalnya, hanya saja saya rencanakan belanja di pagi hari. Dan juga lanjut masih decluttering gitu. Seperti biasa juga jadwal dengan anak itu kids time. Intinya kids time itu saya nggak boleh pakai gadget atau pegang-pegang gadget di situ. Jadi full untuk anak-anak.
di sini kalau di tanggal 28 itu jadwalnya aku mau coba ngecek mereka untuk si kakak itu azan dan sholatnya, untuk si adik itu sholat gitu, dan trikulnya mereka masih hafal dengan lancar atau enggak. Kemudian di jam biasanya itu saya kerja lagi untuk siang dengan tema seperti ini. Sebenarnya kalau jadwal ini saya tulis, jadi saya punya panduan gitu, saya punya panduan kerja, saya punya panduan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan saya selama 1 minggu. Ya walaupun tidak harus gitu, tidak harus misalkan saya harus gardening jam 4 sore. Nah kalau nggak sempat misalkan harus ngantar orang tua, itu kan bisa berubah. Jadi jadwal ini bisa berubah gitu, walaupun udah ditulis tangan dan sebagainya, tetapi ya namanya juga namanya juga nggak ditahu ya, apakah tetap libur nggak ada kerjaan tiap harinya, atau tiba-tiba ada jadwal misalkan orang tua ngajak apa gitu, atau ada kegiatan yang tiba-tiba dilakukan, itu bisa kok berubah gitu ya. Nah untuk hari Minggu itu saya kena jaganya pagi gitu. Jadi paginya itu saya nggak olahraga dan sebagainya, itu saya gunakan hanya untuk masak, untuk bawa bekal, dan berangkat dari rumah itu 6:30 berangkat, dan saya tulis memang tugas-tugas saya yang akan saya kerjakan di kantor. Nah pulang kerja itu biasanya saya sampai di rumah sekitar jam-jam 4. Nah di jam 4 nggak langsung gardening seperti biasa, tetapi di situ saya gunakan untuk istirahat dan juga main sama anak-anak gitu ya. Dan tetap seperti biasa itu saya gunakan waktu masak jam 5 gitu ya. Dan di malamnya itu sketsa ringan gitu. Selanjutnya setiap hari, nah kalau udah jam-jam malam sebelum tidur ya saya usahakan bisa journaling dulu. Nah itu saja jadwal saya yang saya lakukan selama seminggu ya. Semoga menghibur teman-teman. Kalau ada yang ingin samaan juga modelnya silahkan atuh ya. Semoga menginspirasi dan juga membantu teman-teman yang juga pengen mengatur jadwal selama 1 minggu ke depan ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.